untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah mitigasi bencana, kami akan mempresentasikan hasil survei kami yang kami lakukan di Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon. Desa Liang adalah salah satu dari 6 buah negeri yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Negeri ini merupakan desa adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri Liang ini dia dinamai Liang karena terdapat banyak cerukan atau gua. Akses tempuh dari Liang ke Kota Ambon itu sekitar 38 sampai 41 km. Liang ini termasuk salah satu negeri yang paling parah terkena dampak dari gempa bumi tanggal 26 September 2019. Itu membuat masyarakat Liang mengungsi ke daerah perbukitan untuk menghindari potensi tsunami. Gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter membuat bangunan dan rumah hancur. Efek dari peristiwa itu membuat masyarakat mengalami trauma yang mendalam. Pemerintah berinisiatif untuk memberikan bantuan pangan dan mengadakan trauma healing untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat desa Liang. Dari peristiwa itu muncul lubang-lubang sebesar sumur. Itu merupakan sebuah fenomena sand boil yang terjadi akibat rekahan di bawah tanah yang membesar setelah guncangan gempa bumi. Akan menjelaskan tentang identitas responden. Wawancara yang kelompok kami lakukan di Desa Liang RT 14 dengan 5 responden dari 36 responden. Yang pertama untuk jenis kelamin laki-laki 16 orang dan perempuan 20 orang. Selanjutnya dengan usia paling banyak 40 tahun berjumlah 6 orang. Dan para narasumber memiliki rata-rata pekerjaan sebagai IRT, ibu rumah tangga sebanyak 15 orang, petani 9 orang, wira swasta 4 orang, guru masing-masing berjumlah 1 orang dan tidak bekerja berjumlah 2 orang. Untuk pendidikan SD terakhir berjumlah 3 orang, SMP 9 orang, SMA 16 orang, dan perguruan tinggi sebanyak 6 orang. Dan yang terakhir untuk data lama tinggal sebanyak 5 orang telah tinggal di Desa Liang selama 40 tahun, dan 4 orang selama 48 tahun, dan 1 orang tinggal 9 bulan atau selama 0,57 tahun di Desa Liang. Selanjutnya masuk ke hasil wawancara kantor desa. Di sini ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara di kantor desa bersama Bapak Raja Liang. Yang pertama untuk pendanaan atau dana alokasi pemerintah. Sebelum COVID ada dana masuk untuk bencana gempa yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak, yaitu yang rumahnya rubuh, hancur, untuk biaya pembangunan. Setelah COVID banyak dana yang masuk dari pemerintah yang dikelola oleh pemerintah desa, kemudian dialokasikan dalam bentuk bansos, bantuan sosial, lebih ke kebutuhan pangan. Selanjutnya menurut Bapak Raja Liang, selain bencana alam, negeri Liang juga sering terjadi bencana sosial atau konflik sosial yang masih jadi persoalan sampai sekarang ini. Pemerintah desa masih belum bisa menanganinya. Konflik yang sering terjadi bahkan dari hal kecil, menurunnya rasa sopan santun anak muda dan rasa saling menghargai yang menjadi dasar konflik itu terjadi. Mengenai wawancara kantor desa, poin ketiga, dana desa untuk kesiapsiagaan bencana. Menurut Bapak Raja Negeri Liang, dana desa itu ada, tetapi untuk skala besar tidak ada. Jadi untuk bencana banjir, gempa yang tidak bisa diperkirakan terjadinya, paling dari pemerintah desa hanya menyiapkan obat-obatan, tidak dengan yang lain. Selanjutnya dari pemerintah desa akan ajukan permintaan dana untuk bantuan lebih lanjut. Poin keempat yaitu rencana tidak lanjut untuk bencana gempa dan banjir. Pertama, pemerintah desa sedang menjalankan yang berbasis pencegahan dengan mengarahkan masyarakat Negeri Liang yang berada di lokasi rawan banjir dan di tepi pantai untuk pindah dan bangun rumah di lokasi yang lebih tinggi. Belum semua masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah desa, tetapi ada banyak juga masyarakat yang sudah pindah mengikuti anjuran pemerintah. Dan yang kedua yaitu pemerintah Desa Liang sudah beberapa kali bekerja sama dengan mahasiswa pertanian dalam rangka melestarikan mangrove di sejajaran tepi pantai di Desa Liang.
Selanjutnya kita masuk ke jawaban-jawaban responden yang ada di Desa Liang. Yang pertama, mulai dari parameter pertama yaitu parameter pengetahuan dan sikap. Pada parameter ini terdapat 7 pertanyaan dengan 4 kode jawaban yaitu Y untuk ya, T untuk tidak, S untuk sudah dilakukan, dan B untuk belum dilakukan. Pertanyaan pertama, sebanyak 72% atau 26 orang menjawab ya dan 28% atau 10 orang menjawab tidak. Pertanyaan kedua, persentase menjawab ya sebanyak 94% atau 34 orang, sedangkan sebanyak 6% atau 2 orang menjawab tidak. Pertanyaan ketiga, persentase menjawab tidak sebanyak 14% atau sebanyak 5 orang, dan 86% menjawab ya atau sebanyak 31 orang. Pertanyaan keempat, 33 orang menjawab ya dengan persentase 92%, sedangkan 8% atau 3 orang menjawab tidak. Selanjutnya pertanyaan kelima, hanya 1 orang yang menjawab tidak dengan persentase 3%, dan sisanya 97% atau 35 orang menjawab ya. Pertanyaan ke-6, 27 orang atau 75% menjawab ya, dan 25% atau 9 orang menjawab tidak. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir pada parameter ini, 5 orang atau 14% menjawab ya, 4 orang atau 11% menjawab tidak, 13 orang atau 36% menjawab sudah dilakukan, dan paling banyak menjawab belum dilakukan atau sebanyak 14 orang atau 39%. Parameter selanjutnya yaitu parameter rencana tanggap darurat. Untuk parameter ini terdapat 17 pertanyaan dengan kode jawaban Y untuk ya dan T untuk tidak. Pada pertanyaan pertama, jumlah responden terbanyak yang menjawab tidak sebanyak 20 orang dengan presentasi 56% dan yang menjawab ya sebanyak 16 orang dengan presentasi 44%. Untuk pertanyaan kedua, seluruh responden menjawab ya, dengan begitu presentasinya menjadi 100%. Pada pertanyaan ketiga, total yang menjawab ya sebanyak 26 orang dan yang menjawab tidak sebanyak 10 orang. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 20 orang menjawab ya dan 14 orang menjawab tidak. Materi dari parameter rencana tanggap darurat. Pertanyaan kelima, responden sebanyak 23 orang memilih jawaban tidak dan sebanyak 13 orang memilih ya. Untuk pertanyaan keenam, pilihan terbanyak memilih ya dengan jumlah 33 orang dan 3 orang sisanya memilih tidak. Untuk pertanyaan ketujuh, responden paling banyak memilih jawaban tidak dengan jumlah sebanyak 26 orang dan 10 orang lagi memilih ya. Untuk pertanyaan ke-8, pilihan terbanyak dengan jumlah 27 orang memilih ya dan 9 orang lainnya memilih tidak. Untuk pertanyaan ke-9, jawabannya dipilih oleh 31 orang responden dan untuk jawaban tidak dipilih oleh 5 orang dengan presentasi 86% dan 14%. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10, responden yang memilih jawaban ya sebanyak 19 orang dengan presentasi 53%, yang menjawab tidak sebanyak 17 orang dengan presentasi 47%. Pertanyaan ke-11, responden berjumlah 4 orang memilih tidak dan yang lainnya memilih ya sebanyak 35 orang dengan presentasi 97%. Pertanyaan ke-12, presentasi sebesar 92% memilih jawaban ya dengan jumlah 33 orang dan 3 orang lainnya memilih tidak. Pertanyaan ke-13, responden terbanyak menjawab ya dengan jumlah responden yaitu 27 orang dan yang menjawab tidak sebanyak 9 orang. Pertanyaan ke-14, dengan total presentasi 89% atau sebanyak 30 orang menjawab tidak dan 4 orang lainnya menjawab ya. Pertanyaan ke-15, sebanyak 12 orang responden menjawab ya dan 24 orang responden lainnya menjawab tidak. Pertanyaan ke-16, presentasi sebanyak 58% atau 21 responden menjawab tidak dan 15 orang responden lainnya menjawab ya. Pertanyaan ke-17 merupakan pertanyaan terakhir pada parameter ini dengan total responden sebanyak 29 orang menjawab tidak dan 7 orang lainnya menjawab ya. Parameter ketiga, di mana parameter ketiga ini adalah parameter sistem peringatan bencana. Pada parameter ini terdapat 4 pertanyaan dengan kode jawaban Y sama dengan ya dan T sama dengan tidak. Pertanyaan pertama pada parameter ini terbanyak dijawab dengan ya, yaitu sebanyak 20 orang atau 56% dan 16% dan 16 orang menjawab tidak atau 44%. Pertanyaan kedua sebanyak 8 orang atau 22% menjawab tidak dan 78% atau 28 orang sisanya menjawab ya. Untuk pertanyaan ketiga terbanyak menjawab ya yaitu sebanyak 34 orang atau 94% dan menjawab tidak sebanyak 2 orang atau 6%. Pertanyaan terakhir pada parameter ini dengan jawaban paling sedikit 3 orang atau 8% menjawab ya dan sisanya sebanyak 33 orang atau 92% menjawab tidak. Terakhir, parameter mobilisasi sumber daya parameter ini memiliki 8 buah pertanyaan dengan kode jawaban Y sama dengan ya, T sama dengan tidak, S sama dengan sudah dilakukan, dan B belum dilakukan.
Untuk pertanyaan pertama, sebanyak 16 orang atau 44% menjawab tidak, sebanyak 12 orang atau 33% menjawab belum dilakukan, sebanyak 7 orang atau 19% menjawab ya, dan yang terakhir 1 orang atau 3% menjawab sudah dilakukan. Pertanyaan kedua, sebanyak 16 orang atau 44% menjawab ya, 14 orang atau 39% menjawab tidak, 5 orang menjawab belum dilakukan, dan 1 orang menjawab sudah dilakukan. Pertanyaan ketiga, sebanyak 23 orang atau 64% menjawab ya, 10 orang atau 28% menjawab tidak, 3 orang menjawab belum dilakukan, dan untuk menjawab sudah dilakukan, tidak ada yang memilih. Pertanyaan keempat, responden sebanyak 18 orang menjawab ya, 17 orang menjawab tidak, dan yang menjawab belum dilakukan sebanyak 1 orang. Berikutnya pertanyaan kelima dengan responden sebanyak 20 orang atau 55% menjawab tidak, 13 orang menjawab ya, 2 orang menjawab belum dilakukan, dan 10 orang menjawab sudah dilakukan. Berikutnya pertanyaan ke-6, 28 orang menjawab ya dengan presentasi 78% dan 8 orang menjawab tidak dengan presentasi 22%. Berikutnya untuk pertanyaan ke-7, sebanyak 15 orang menjawab ya dan belum dilakukan, sedangkan 4 orang menjawab sudah dilakukan, dan yang paling sedikit menjawab ya sebanyak 2 orang. Pertanyaan ke-8, pada parameter 24 orang atau 67% menjawab ya, 10 orang atau 28% menjawab tidak, dan hanya 2 orang yang menjawab sudah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi jalur evakuasi. Berdasarkan hasil survei, terdapat 6 jalur evakuasi yang ditandai dengan jalur evakuasi 1 sampai dengan jalur evakuasi 6, dengan 2 diantaranya melewati aliran sungai pada Negeri Liang. Jalur evakuasi sangatlah penting dalam pengevakuasian korban bencana ke tempat yang lebih aman atau yang dikenal dengan istilah titik kumpul. Masuk pada titik kumpul, ini adalah bukti dokumentasi kami di Desa Liang, dan ada juga terdapat 4 titik kumpul dengan titik koordinat sebagai berikut. Yang pertama titik kumpul 1, yang kedua titik kumpul 2, dan yang ketiga titik kumpul 3, dan yang keempat titik kumpul 3. Jadi sangat disayangkan walaupun masyarakat sudah mengetahui tiap-tiap jalur evakuasi, namun penanda jalur evakuasi hanya terdapat pada 1 jalur evakuasi, lebih tepatnya berada pada titik koordinat. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih.